Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Kamis 19 Oktober 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Beragam spanduk dan alat peraga kampanye yang melanggar Perda K3 di Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon ditertibkan Satpol PP. Seorang remaja berusia 16 tahun di Ciputat, Tangerang Selatan diamankan polisi karena diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita. Perumda Tirta Albantani milik Pemkab Serang terus melakukan inovasi untuk kepuasan pelanggan. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, sejumlah spanduk dan alat peraga kampanye dari bacalek dan atau atribut partai politik yang diduga melanggar aturan Perda K3 yang tersebar di 7 kelurahan di Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon ditertibkan Satpol PP. Penertiban dilakukan mulai tanggal 17 hingga 20 Oktober. Selain alat peraga kampanye dan atribut parpol, Satpol PP juga akan menertibkan iklan rokok dan spanduk lainnya. Berikut laporan Ana Silvana dari Radio One Indonesia Cilegon. Melanggar aturan dan merusak keindahan kota, spanduk, bendera, dan berbagai jenis alat peraga kampanye bakal calon legislatif yang terpasang di ruas jalan protokol di 7 kelurahan Kecamatan Citangkil ditertibkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon. Penertiban tersebut akan berlangsung 17 sampai 20 Oktober 2023 mendatang. Kepala Seksi Trantibum Kecamatan Citangkil, Abdul Muhyiddin mengatakan, penertiban alat peraga kampanye tersebut dilakukan karena dinilai melanggar aturan dan merusak keindahan kota. Selain atribut parpol dan caleg, pihaknya juga membersihkan umbul-umbul iklan rokok dan spanduk lainnya. Sekian berita kali ini, saya Ana Silvana dari Radio Indonesia melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, seorang remaja berusia 16 tahun di Ciputat, Tangerang Selatan diamankan pihak kepolisian karena diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita. Peristiwa pelecehan tersebut terjadi sekitar pukul 12 siang. Korban MAP, wanita berusia 19 tahun, baru melaporkan peristiwa pelecehan yang menimpa dirinya ke pihak kepolisian 2 hari setelah kejadian. Berikut laporan Salma dari Benz Radio Tangerang Selatan. Seorang remaja laki-laki berusia 16 tahun di Ciputat, Tangerang Selatan ditangkap oleh pihak kepolisian. Dia diamankan karena melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita. Agung, selaku Kapolsek Ciputat Timur mengatakan kejadian terjadi pada pukul 12 siang. Korban MAP yang berusia 19 tahun melaporkan tindak pidana tersebut ke Polsek Ciputat Timur setelah 2 hari kejadian. Agung mendapatkan laporan dari warga bahwa terjadi pelecehan seksual dengan cara pelaku memegang payudara korban yang dilakukan oleh pelaku sambil mengendarai motor yang sedang berjalan. Pihak kepolisian selanjutnya menyelidiki kasus tersebut. Saat itu, pelaku mencoba melarikan diri saat hendak ditangkap oleh polisi, namun gagal. Saat ini, pelaku sudah diamankan di Polsek Ciputat. Pihak kepolisian masih mendalami kasus tersebut. Saya Salma dari Benz Radio 106,2 FM melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, Perumda Tirta Albantani milik pemerintah Kabupaten Serang terus melakukan pembenahan dan inovasi untuk kepuasan pelanggannya. Perusahaan milik pemerintah daerah tersebut tidak hanya merevitalisasi kantor dan meningkatkan jumlah pelanggan, tetapi juga menyediakan layanan berbasis teknologi informasi dengan membuat beragam aplikasi. Berikut laporan Lukman Hakim dari Radio Prima FM Serang. Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Tirta Albantani, salah satu badan usaha milik daerah atau BUMD Kabupaten Serang, terus berbenah. Tidak hanya merevitalisasi kantor dan peningkatan jumlah pelanggan, tetapi juga menyediakan pelayanan berbasis teknologi dengan menciptakan berbagai aplikasi. Upaya tersebut mendapatkan apresiasi langsung Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah di sela-sela peresmian Gedung Pelayanan Utama Perumda Tirta Albantani Selasa 17 Oktober 2023.
Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah mengatakan, selain meresmikan gedung pelayanan utama, PDAM juga sudah menciptakan aplikasi berbasis smartphone dan komputerisasi yang bermanfaat tidak hanya bagi pelanggan, tetapi juga efektivitas dan efisiensi manajemen. Salah satu aplikasi yakni iKeran. Melalui aplikasi ini, bisa diketahui kondisi situasi jaringan pipanisasi, keluhan pelanggan, dan masalah yang tengah ditangani. Disediakan juga nomor handphone untuk quick response keluhan pelanggan. Ada juga aplikasi internal yang bisa mengefisiensi dan mempermudah pekerjaan. Menurut Tatu, Perumda Tirta Albantani terdampak kekeringan karena kekurangan suplai bahan baku. Saat ini, bahan baku masih mengandalkan air sungai. Untuk bahan, Perumda bekerja sama dengan pihak ketiga dan Pemkab Serang mendorong itu. Sedangkan, Direktur Utama Perumda Tirta Albantani Eli Mulyadi berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan menambah jumlah pelanggan. Kata dia, pihaknya tengah memberikan pelayanan jalur pipanisasi ke lokasi pembangunan Rumah Sakit Adiaksa Banten di Keragilan, Rumah Sakit Betsaida di Kramat Watu, dan sejumlah lokasi perumahan. Eli juga mengatakan saat ini jumlah pelanggan Perumda Tirta Albantani mencapai 28.650 sambungan dan ditargetkan tahun ini mencapai 30.000 sambungan. Terkait kondisi krisis air bersih, Perumda Tirta Albantani diakuinya kekurangan suplai bahan baku. Hal ini berdampak pada sejumlah pelayanan terhadap pelanggan. Menurut Eli, pelayanan memang ada yang terganggu, bahkan terdampak ke cash flow atau keuangan Perumda juga. Namun pihaknya sudah bersepakat juga dengan teman-teman Dewan dan akan berikan diskon 50% untuk pelanggan yang terdampak krisis air bersih. Perumda Tirta Albantani akan menciptakan produk air minum kemasan bermerek Tira. Ditargetkan bisa diproduksi dan dipasarkan mulai tahun depan. Targetnya adalah pelanggan daerah Serang Kota dan Kabupaten dulu, baru perluas ke daerah lain. Menjadi komitmen Perumda Tirta Albantani untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan. Lukman Hakim dari Radio Prima FM melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.